Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini saya ada rencana bawa si Rocky ke arah Bogor ya, di daerah Atang Sanjaya. Tadi berangkat dari rumah pukul 9.27. Ini posisi ada di pom bensin Pondok Melati ya. Maaf nggak turun saya. Iya, nggak apa-apa tuh, Pak. Repot nih. Rp30 kayaknya Pak. Pesen 30 Ya aja. 30-30 aja. Kayaknya mentok dah. Maaf. Makasih ya Mas. Oke, bensinnya mau saya reset dulu. Oke, sudah nol. Bismillahirrahmanirrahim, saya jalan dulu ya. Perjalanan sih kalau saya lihat di map tadi sekitar 1 jam 47 menit. Jadi mungkin kalau videonya terpotong-potong ya mohon maaf, karena pertama faktor baterai ya, yang nggak mungkin selama itu. Ini posisi saya start tadi dari rumah di Jati Kramat sekitar pukul 21.27, terus saya isi bensin full. Udah jam 21.51 tadi. Ini sekarang 21.51. Itu pom bensin di apa ya? Pondok Melati mungkin ini. Oke. Jadi rencana saya memang lewat jalan belakang ya, karena kalau saya lewat jalan raya Bogor itu kredit, apalagi ini libur panjang ya, Jumat Sabtu Minggu. Jadi saya lewat jalan tikus. Ini menuju ke akses Cibubur Transyogi, tapi saya hanya perlu putar balik ya. Kalau malam sih sebetulnya bisa langsung lurus sih, tapi ini masih jam segini kemungkinan harus putar balik. Jadi nanti begitu putar balik langsung menuju ke arah Tapos Depok, yang ke arah Cimanggis bagian belakang ya, terus lurus tembus nanti di Cibinong, di pasar Cibinong. Nah setelah di pasar Cibinong tinggal saya akan lurus terus sampai Sentul Selatan, pintu tol, sampai ke arah Mall apa ya, Mall Jogja. Jadi ya biasanya di jalur di sekitar sini emang padat, apalagi ini masih jam segini ya. Di atau enggak ya, alhamdulillah kayaknya nggak di apa namanya, nggak diputer dulu ke sana, jadi bisa langsung lurus. Karena kalau itu lumayan juga sih putarannya, hampir kira-kira 1 kilo ke sana itu. Kita bisa langsung lurus menuju ke arah ini. Saya belah ini ya, belah akses Cibubur atau Transyogi menuju ke arah Tapos Depok ya. Jadi Tapos itu kan ada Tapos Bogor, ada Tapos Depok. Ini
saya di Tapos Depok, di belakang ini, di belakang Cimanggis. Jadi lewat jalan belakang. Ya, ini kita lewat apa ya, terowongan itu. Di atas itu jalan tol Jagorawi. Ya, jadi kita lewat kolong, harus antre satu persatu. Sebentar lagi kita udah sampai di apa ya, Golf ya, Golf Presiden. Kita dapat giliran, harus antri satu persatu ya itu. Ini di daerah ini kalau malam lumayan lah, sedikit uka-uka. Tapi ini masih sore, masih jam 10-an. Saya biasa suka jam 12 malam lewat sini. Jadi lumayan gelap dan sepi. Oh ya, jadi kebetulan saya jalan malam ini baru pertama kali, kemarin itu cuma masih sore ya. Jadi ternyata kalau menurut saya pribadi, lampu Yamaha All New Aerox 155 Connected ini apa ya? Kalau dibilang terang enggak, kalau dibilang nggak terang juga enggak, tapi kayaknya karena nggak tahu ada hubungannya dengan reflektor atau gimana ya, karena saya lihat nyebar gitu ya lampunya, jadi nggak fokus. Jadi kalau dibilang terang ya enggak, gelap ya enggak gitu. Nah itu nyebar ya. Jadi mungkin ada hubungannya dengan reflektor ya. Kalau nggak ada hubungannya dengan reflektor, mungkin bisa aja diganti lampu yang aftermarket ya. Tapi saya masih ragu sih, ini ada hubungannya dengan reflektor apa enggak. Nah ini kita sudah sampai Golf View ya, Podomoro. Itu kalau ke kiri itu, ke belakang kita itu masuk tol Jagorawi. Kalau ke arah sana itu ke arah Depok. Kita tetap lurus untuk menuju ke arah Cibinong. Ya, di sepanjang jalan jalan tembus ini saya banyak temuin jalan yang bergelombang, jalanan yang keriting, juga polisi-polisi tidur kecil ya, jalanan yang tidak rata juga. Tapi alhamdulillah bener kata Kang Supri di video saya tentang upgrade shockbreaker depan motor ini. Jadi alhamdulillah sejauh ini saya tidak mendengar lagi suara jedak-jeduk ketika saya melibas jalanan bergelombang, jalanan keriting, dan polisi tidur tadi. Saya nggak lagi mendengarkan suara jedak-jeduk, dan hentakan di tangan saya pun juga boleh dikatakan hilang. Jadi sekali lagi benar kata Kang Supri. Nah itu jalan patah-patah itu, tidak lagi terdengar suara jeduk-jeduk atau plok-plok, nggak ada lagi ya. Jalannya normal sih, saya 30-40, masih boleh dikatakan aduh, ketemu dengan air, aduh, banjir ketemu, ya Allah. Aduh, sampai sana harus ketemu nyuci nih kayaknya saya. Banjirnya kok
tapi nggak terlalu tinggi sih. Kalau tinggi mungkin saya nggak gitu berani nih. Banjirnya mudah-mudahan pendek jaraknya. Ya, ambil tengah aja, karena biasanya kalau banjir gini nih bagian tengah jalan atau aspal itu lebih cembung ya, kanan kiri mungkin tergenang. Ya sudah, alhamdulillah hanya sedikit genangan airnya, tapi ya lumayan untuk si Rocky berbasah-basah. Ya alhamdulillah, sekarang kita sudah keluar di jalan raya. Ini jalan raya Bogor ya masuknya ya, dan posisinya sekarang ada di flyover Pasar Cibinong. Jadi ini flyover turun itu Pasar Cibinong. Jadi menghemat waktu dan menghemat menghemat stres itu kalau lewat dari, katakan lewat dari raya Cibinong, dari pasar Kampung Rambutan gitu, atau Pasar Rebo. Jadi kita lewat jalan-jalan tadi, walaupun sedikit gelap, sedikit keriting jalannya, tapi nongol-nongol sudah ada di Cibinong ya. Jadi mungkin ya tinggal lewatin Pemda Cibinong, terus lewatin pintu tol Sentul, udah sampai di Mall Jogja, sudah dekat ya, udah hampir setengah jalan lah. Lumayan lah sambil jalan-jalan. Oh iya, kembali lagi saya akhirnya nemu lagi tuh, tadi di jalan-jalan keriting itu sempat terdengar bunyi dedet. Saya pikir ini jangan-jangan shockbreaker ya, tapi setelah saya perhatikan, setelah saya dengerin bener-bener, itu ternyata plat nomor. Jadi ya memang sih kalau pada saat saya awal masang tuh saya juga agak agak menyayangkan ya, kenapa plat nomor, khususnya pegangan plat nomor untuk motor ini bagian depan itu kayak ala kadarnya gitu ya, dia nempel di cover plastik depan itu. Jadi ketika kita kalau orang Jawa itu ngomongnya bengkek gitu ya, itu dia kayaknya ikut ke bengkek gitu. Nggak tahu lah nanti apa ada konsep atau upgrade untuk pegangan plat nomor ya, karena setahu saya kalau motor-motor lainnya, saya dulu punya Mio Smile pun itu ada rangka besi yang ketemu dengan besi gitu, jadi kuat gitu ya, dipegang atau tahanannya atau dudukannya itu di cover yang bahannya plastik gitu. Jadi ya boleh dibilang rada meleot gitu. Jadi tadi begitu ada saya pikir tadi shockbreaker ya, tapi ternyata setelah saya perhatikan itu bukan plat nomor, agak bergetar gitu. Oke, sekarang kita sudah masuk ke ini kanan jalan, nanti pertigaan itu Pemda Bogor ya, Pemda Bogor ya. Ya boleh dibilang jalanan relatif lancar, atau udah pada naik ke atas ke puncak, karena kebanyakan untuk anak-anak motor gitu ya, kalau mau khususnya anak-anak daerah Jakarta Selatan, Jakarta Timur gitu ya, itu sering lebih banyak menggunakan jalur ini untuk ke arah puncak ya, karena ini tinggal lurus aja, itu tembus-tembus itu sudah di Tajur ya, atau sebelum Tajur itu ada terminal bus Baranang Siang, lurus lagi Tajur, lurus lagi itu udah Ciawi Gadok.
Jadi kalau malam minggu biasanya di sini ini padat banget ini, padat anak-anak motor untuk jalan-jalan, untuk healing, untuk refreshing, untuk kumpul-kumpul ke arah puncak. Ya, itu kanan jalan itu adalah ke arah Pemda ya, Pemda Bogor. Kita lurus saja. Ya, ini jalanan harusnya lurus ya, tapi kita harus putar balik dulu. Ini kalau lurus ke sana itu ke arah pintu tol apa ya, pintu tol Sentul Selatan kalau nggak salah. Jadi kita putar balik dulu. Ya, kembali lagi akhirnya saya menemukan kelebihan dari motor ini ketika saya bawa kencang ya, bawa kencang dengan kondisi jalan yang nggak mulus-mulus banget gitu ya, tapi ternyata motor ini relatif stabil, apa namanya goyangannya pun teredam ya. Kemungkinan sih faktor dari bodi motor yang lebar ditambah lagi dengan ban serta pelek yang lebar ya, jadi dia menapak ke aspal itu relatif komponnya lebih karet bannya itu lebih banyak menapak ke bagian aspal, jadi asik sih handling ketika kita kencang, ketika kita mencoba untuk handling kanan kiri gitu. Kalau untuk pas sektor pengeremannya pun saya pikir dengan rem tromol di bagian belakang sih sepanjang ini masih cukup mumpuni kok. Bagian sekencang-kencangnya Matic itu kalau standar tuh berapa sih? Saya coba untuk sedikit kencang lagi, dan memang terasa sekali nih ya, ketika PPE nyala ini terasa sekali bahwa sama sekali tidak ada goyangan, sama sekali tidak ada getaran. Asik sih. Oke. Itu ada namanya talang air. Kita tes saja seberapa nyaman motor ini dibawa kencang ya, karena kalau dibawa pelan saya udah banyak sering ngerasain selama riot ya, paling jalan 50, 40. Jadi saya coba di atas 65 atau 10, saya coba BBM nya nyala. Ketika kencang melibas tikungan pun juga saya pikir motor ini di kelasnya sangat-sangat stabil ya. Karena saya sudah berapa kali nyoba yang CC-nya adik kakak tetangga sebelah, begitu saya bawa untuk nikung ya goyang ya. Mungkin ya benar lagi ya, ini Pak, salah satu faktor yang ada adalah motor ini dibekali dengan 2 shock breaker kanan kiri ya, tambah bannya yang
ukurannya yang besar, yang tapakannya lebar. Jadi itu bisa apa ya, salah satu andalan motor ini ya. Karena percuma menurut saya cc besar lari kencang, tapi ketika belok geol gitu ya, buat saya sih percuma gitu. Karena apa ya, tetap tidak bisa dipungkiri ya, ketika motor shockbreakernya itu rata, dalam arti kata kanan kiri ada, depan juga kanan kiri ada, belakang kanan kiri ada, itu sedikit banyak buat sebuah motor itu relatif stabil, khususnya untuk belok kanan kiri ya. Kita sudah hampir sampai Yasmin ya. Ini jalan, oh ini ya, lupa ingat ini. Oke, ini mengarah ke arah apa ya, ke Pasar Parung. Itu di atas itu jalan layang yang lurus. Kalau lurus itu bisa ke Pasar Parung, tapi nanti kita nggak ke sana, nanti kita belok di pertigaan Yasmin ya. Ya, itu jalan-jalan kami itu alhamdulillah sudah tidak lagi terasa jeduk-jeduk. Truk melintang begini loh. Nah, tadi saya harusnya lewat jalur lambat. Ini orang Diklo ini pasti mainan HP. Nah, ya kan, itu kemarin saya bikin video salah satu yang nggak suka, ketahuan soalnya ini khasnya orang mainan HP. Ya sekali lagi saya harus bilang, lo kalau mau celaka aja sendiri, kalau mau mati aja sendiri, jangan ngajak-ngajak. Nggak lihat depan, tahu-tahu bikin celaka orang. Harus saya akui bahwa motor ini benar-benar stabil. Karena apa ya, kalau saya pribadi itu motor itu bukan hanya sekedar kenceng gitu ya, karena toh kita ini bukan pembalap gitu ya. Tidak, kalau kita pembalap mainnya di sirkuit ya monggo lah kenceng banget, tapi kita itu kan untuk sehari-hari. Jadi buat saya itu motor bukan hanya sekedar kencang, tapi juga harus stabil. Banyak yang mungkin lebih kencang katanya dari motor ini, tapi untuk kestabilan menurut saya
motor ini lebih stabil. Ya, kita udah masuk ke Jalan Yasmin ini ya. Ya, kita udah sampai perempatan apa ya? Ini perempatan Yasmin ya. Kalau ke kiri itu ke Kota Bogor, kalau lurus itu ke Pasar Kambing ya. Kalau kita ke kanan ya, tapi saya ambil ini karena di sana dipepet, dipenuhi dengan apa namanya mobil, motor aja nggak bisa. Padahal saya harus ke kanan ini sebetulnya. Kanan ini kita ke arah Atang Sanjaya. Iya. Nah, tapi saya mau berhenti dulu di sini karena saya harus beli teh kesukaan saya. Sambil nanti malam buat nyeduh teh. Nah, ini dia teh kesukaan saya. Ya, alhamdulillah akhirnya sampai juga di ini pertigaan Atang Sanjaya itu ya, Tugu Helikopter. Tuh, akhirnya sampai juga jam 11.12 dengan apa ya, kecepatan santai ya, menurut saya ya. Paling kencang dari cuma 70, 68, 70. Jadi ya lumayan lah. Alhamdulillah juga nggak hujan. Nah, kanan ini Lanut ya, lapangan udara Atang Sanjaya. Jadi kalau siang kelihatan ini, itu lapangan udara. Kalau siang suka kelihatan ada naik turun helikopter atau latihan apa TNI AU. Gelap jadi nggak kelihatan, nomornya nggak kelihatan. Ya, akhirnya sampai juga. Ini namanya perumahan Greenland Resident Forest. Ya. Ya. Alhamdulillah sudah masuk gerbangnya. Malam, Mbak. Nah, ini rumahnya ini. Motor Aerox ini sedang napak tilas ya. Memang karena dulu waktu ambil itu di dealer di Bogor ya, akhirnya saya jatuhkan ke sini ya, ke tempat anak saya ya, yang akhirnya saya ambil malam-malam itu. Karena kalau dibawa atau dikirim langsung ke rumah saya di Bekasi itu kena biaya berapa ya, hampir 300.000 katanya ya. Daripada 300.000 ya mendingan saya bawa aja sendiri sambil jalan-jalan. Ya, alhamdulillah ini udah sampai